Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oh, ini desa saya Rumah Tua, desa wisata ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk mengembangkan desa saya Rumah Tua ini agar cita-cita tercapai, Pak? Oke ya, jadi saya mungkin bisa menguraikan secara garis besar bahwa desa saya Rumah Tua ini sesuai dengan visi misi kita adalah kiranya Allah mengabulkan dan meridhoinya adalah visinya suatu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, dengan berbagai cara kita coba lakukan dalam rangka mencapai masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Bertepatan pada saat saya dilantik sebagai kepala desa tahun 2020, saya berpikir bagaimana mengembangkan desa ini supaya desa yang modern, makmur, adil, sejahtera. Bertepatan pula di tahun 2019 itu mulai pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dana desa yang diluncurkan ke desa itu adalah sangat tidak memadai untuk membangun baik infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, kita berpikir agar ada sumber lain yang bisa dilakukan agar percepatan pembangunan masyarakat desa itu terwujud. Makanya waktu itu kita berangkat ke Universitas Sumatera Utara menjumpai Ketua LPPM Profesor Dr. Tulus. Alhamdulillah disambut dengan baik bahwa desa kita ini dibikin sebagai desa binaan. Oleh karena itu, dengan berkat kerjasama itu, desa saya Rumah Tua sekarang sudah alhamdulillah sebagai desa wisata. Ini memang merupakan kerja keras dari kita semua, masyarakat desa, pemerintahan desa, dan Universitas Sumatera Utara, terutama yang paling sangat memperhatikan kita dari MIPA USU. MIPA USU ini disponsori atau diinisiasi oleh Bapak Dr. Tulus Ihsan Nasution. Lalu kemudian di tahun 2020 kita sudah tekin kerjasama MOU dengan USU, dengan rektor. Waktu itu Bapak kita Bupati Padang Lawas, ya Bapak TSO. Lalu hasil daripada kerjasama itu dibikinlah kampung kita ini atau desa kita ini menjadi desa binaan USU. Kemudian diluncurkanlah program, ada 3 program ke sini. Pertama adalah pengabdian masyarakat, yang kedua program MBKM USU, yang ketiga program KKNT USU. Alhamdulillah, apa yang kita kerjakan sedikit demi sedikit nampaknya sudah mulai menghasilkan. Kalau ibaratnya secercah cahaya sudah mulai nampak. Artinya alhamdulillah Bupati kita, Bupati Pak Ahmad Jarnawi sebagai pelaksana tugas Bupati Padang Lawas sekarang sudah meng-SK-kan kita, membuat perbuk bahwa kita Desa saya Rumah Tua Kecamatan Eki Baru Rungkep adalah salah satu desa wisata. Nah, oleh karena itulah dasar kita nanti untuk bisa bagaimana membangun desa ini
baik pengembangan sumber daya manusianya maupun percepatan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, sesuai dengan pertemuan kami dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, mereka akan datang kemari melihat persiapan kita tentang desa wisata ini. Karena Bapak Bupati sangat mendukung, atau pemerintah Kabupaten Padang Lawas sangat mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Bapak Bupati pun dia menyatakan insya Allah dia akan datang kemari untuk launching. Dan juga menurut pembicaraan kami di Universitas Sumatera Utara bahwa Rektor Universitas Sumatera Utara akan juga datang kemari untuk melakukan launching desa wisata kita ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ada dua terminologi desa wisata. Ada namanya wisata desa, ada namanya desa wisata. Kalau desa wisata itu adalah suatu desa yang secara alamiah dia mempunyai potensi desa wisata. Artinya mungkin pemandangan alamnya, kemudian ada satu lokasi tertentu, misalnya ada air terjun yang bisa mendatangkan orang dan menarik orang datang ke desa itu. Nah, itu namanya wisata desa. Secara alamiah, secara sunnatullah, desa itu memang indah, cantik, bagus, sehingga orang berdatangan, sehingga menguntungkan masyarakat desa itu sendiri dari segi pendapatan. Nah, desa kita ini, kategori yang saya sebutkan terminologinya adalah bukan wisata desa, tetapi desa wisata. Tidak ada yang indah, tidak ada sesuatu alam yang bagus di sini. Cuma kita bagaimana berpikir untuk mengolah daerah atau desa yang sangat tandus, gersang, tidak ada kehidupan di sini, masyarakatnya miskin, potensi desanya pun tidak ada. Tapi bagaimana kita supaya ini kita olah menjadi orang akan datang kemari melihat desa kita ini, supaya nanti dari situlah kita, kalau orang sudah datang kemari, dia tentu akan belanja di sini, dia akan melihat ada sesuatu yang indah di sini, tentu dia akan belanja di sini. Itulah bagian daripada pendapatan desa, sedikit demi sedikit nanti akan menambah income per kapita masyarakat atau pendapatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai desa wisata kita sudah persiapkan. Coba, alhamdulillah kalau kita melihat desa ini ada sawah sekitar 3 hektar lebih kurang. Inilah yang mau kita kelola sebagai dasar kita untuk membuat ini menjadi pertanian berteknologi. Sehingga kita sebutlah desa kita ini adalah desa wisata Dewi Tani namanya. Artinya desa wisata pertanian berteknologi. Nah, di sini sudah ada kolam ikan, di sini ada produk maggot, kemudian di sini ada tanaman indigofora, kemudian di sini ada listrik tenaga surya. Coba kalau kita lihat pada malam hari kita sudah sangat bergembira dan bahagia. Kita tidak memakai ini yang saya lihat sudah terang benderang. Bolehlah di tingkat desa kita buat ini udah gemerlap, lampu-lampu itu tanpa menggunakan listrik negara. Ini kita menggunakan tenaga surya yang terbuat dari tenaga matahari, sumber listriknya dan angin, sehingga sudah bisa menimbulkan 3000 watt atau menghasilkan 3000 watt. Makanya alhamdulillah ini semua di sini ada sistem pompanisasi untuk menambah air ke dalam kolam, karena di daerah kita ini memang sangat kekurangan air. Oleh karena itu harapan kita nanti pertanian di sini adalah sistem pompanisasi. Makanya setelah diskusi dengan pihak USU, terutama di sini ada yang sudah diturunkan oleh pihak USU kemari, yaitu Saudara Juanda sebagai ahli teknologinya di sini. Dia melihat memang
Kalau untuk menambah pompa misalnya di sini masih perlu penambahan panel untuk membagikan tenaga listrik yang lebih banyak, agar supaya nanti ada, kalau sudah sistem pomponisasi, dia sudah cukup memadai nanti untuk mengangkat air dari bawah, supaya nanti ini menjadi pertanian yang bisa setiap saat bertani, bersawah di sini nanti, kemudian membuat kebun sayuran, tetapi sistem penyiramannya sudah otomatis, nanti ini akan kita kembangkan. Oleh karena itulah kita sebut desa kita ini adalah desa wisata pertanian berteknologi. Nah, di samping desa wisata pertanian berteknologi, disinilah basisnya, tetapi kita sebagai syarat desa wisata itu harus melakukan pertunjukan-pertunjukan sosial budaya. Tari-tarian misalnya, kita sudah siapkan. Kemudian ada tradisi masyarakat di sini yang sudah sejak lama, ada namanya kearifan lokal. Namanya marpica, margasing, martinjo, temat kalau bahasa kampungnya. Itu nanti akan kita sajikan di desa ini sebagai pertontonan orang, sebagai kegiatan orang. Orang datang kemari ke desa ini bergembira, ceria, dan dia melakukan suatu aktivitas sambil olahraga seperti marpica. Nanti semua itu dalam bentuk permainan yang mendatangkan sukacita. Itulah harapan kita. Baru desa ini walaupun gersang, tapi kita masih ada potensi lain yang bisa kita kelola, yaitu ada Sungai Barumun di sini, yang itu adalah wilayah hukum di desa ini juga, bahwa nanti kita buat di situ arung jeram. Nah, Sungai Barumun ini potensinya luar biasa. Kalau di tempat lain misalnya, saya sudah pernah lihat, seperti saya pergi ke Jawa, pergi ke Medan, arung jeram itu sistem pakai ban. Kemudian kita ke hulu, diantar naik sepeda motor, ke hilir naik ban. Nah, di desa kita ini, di Sungai Barumun itu nanti kita bukan diantar pakai sepeda motor. Kalau dia ke hulu, nanti diantar pakai speedboat. Kalau dia ke hilir, dia naik ban. Atau dia pakai sarana ban. Jadi cukup mengasihkan menurut saya untuk itu dikelola menjadi arung jeram. Baru di sini di desa ini juga ada satu potensi permainan anak-anak, yang nanti di sana ada tempat orang anak-anak main di air. Kita buat danau buatan. Nah, insya Allah itu semua akan kita wujudkan di desa ini, dan itu menjadi semua akan, mudah-mudahan Allah meridhoinya, nanti akan terwujud menjadi suatu pendapatan masyarakat atau menambah income per kapita masyarakat, supaya nanti apa yang kita cita-citakan selama ini merupakan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, atau masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari sinilah kita mulai. Saya sangat bergembira sekali di malam hari ini. Ya, suasananya bukan lagi seperti di kampung ini. Suasananya seperti udah di kota. Cukup penerangannya. Tengok lampu-lampu di mana-mana. Ini bagian daripada kesyukuran kita terhadap Allah, walaupun ini belum ada apa-apanya, tetapi ini dasar-dasarnya sudah mulai kita letakkan atau kita dudukkan. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas apa yang diwawancarai oleh Bapak kepada kita. Nah, ke depan kita berharap kepada semua masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita cita-citakan itu terwujud ke depan. Tetapi saya yakin kalau kita kerja keras, sabar, bersatu padu antara masyarakat dengan pemerintah desa, apalagi kerjasama dengan USU ini terus kita tingkatkan terus, insya Allah impian menjadi suatu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak lama lagi akan terwujud. Barangkali itulah. Dan perlu juga saya sampaikan, di bertepatan posisi desa kita ini adalah posisi segitiga mas, 36 km ke Gunung Tua, 36 km ke ibu kota Sibuhuan. Dan kalau ditarik garis lurus jalan kabupaten ini nanti tembus ke Simpang Nagasaribu. Dari sini ke Nagasaribu itu sekitar 17 km. Oleh karena itu, kesimpulan
dari sini 17 km, berarti ke Sidimpuan itu nanti kita jarak tempuhnya cuma 45 menit, tidak lagi 2 jam. Dan itu yakin saya itu akan segera terwujud, karena jalan kabupaten itu sesuai program pemerintah Kabupaten Laos akan dilaksanakan dan dikerjakan 2023. Inilah hal-hal yang membuat kita berkeyakinan dan percaya diri, insya Allah kalau kita sabar, ini semua akan terwujud. Tetapi saya melihat ini nanti semua akan bisa kita lihat nanti hasilnya optimum atau maksimum di tahun 2025. Yakin usaha sampai dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya itulah kelemahan saya sebagai manusia. Nah, oleh karena itu sebagai kepala desa, sekali lagi saya berharap kepada masyarakat, ayo kita membangun desa ini bersatu padu agar kita nanti di kemudian hari untuk anak cucu kita adalah mereka sudah bisa menikmati apa yang kita kerjakan sekarang. Terima kasih. Aku lupa lihaja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas harapan dan tanggapan Bapak ya Pak. Oke, terima kasih kembali.